Pagi para riders. Hari ini hari pertama puasa di tahun 2026. Dan hari pertama diberi anugerah hujan. Mudah-mudahan puasanya masih terus semangat. Karena cuacanya hujan ini cukup sejuk, jadi juga mendukung buat melakukan ibadah puasa. Nah, saat ini gue menggunakan gear Osmo 5 Pro dan mic-nya menggunakan DJI Mic Mini. Ini posisinya Osmo 5 Action Pro gue taruh di stang ya. Jadi mungkin mudah-mudahan sih tidak goyang karena getarannya cukup kuat juga nih, taruh di stang motor. Dan mic mininya gue tempel di kerah baju. Nah, hujannya bertambah lebat lagi. Kalau hujan gini hati-hati berkendara karena jalannya licin. Dan pastikan selalu lihat spion kanan dan kiri. Karena pasti semua orang pandangannya terbatas kalau terjadi hujan. Ini maaf tadi gua lap karena lensanya kena hujan, jadi mungkin agak terhalang. Kondisi seperti ini mungkin beberapa hari ke depan ya. Kalau gue lihat di prediksi BMKG beberapa hari ke depan ini mungkin akan hujan. Jadi buat para riders lebih baik dari rumah sudah pakai jas hujan. Jadi sewaktu-waktu dari rumah tidak hujan, tapi nanti di jalan mungkin bisa terkena hujan, jadi ya lebih baik pakai jas hujan saja dari rumah. Ini lihat cuacanya sama sekali mendung. Ini kita coba ya mic-nya, nggak gue tempel di helm, tapi gue tempel di kerah. Dan settingannya ini gua di min 12 untuk gainnya, dan noise reductionnya yang low, dan gua pakai Rocksteady Plus. Ya, nanti kita cek apakah hasilnya bagus atau tidak selama perjalanan ini. Mungkin nanti dalam seminggu ini kita akan melewati rute yang sama. Nanti kita lihat perubahan-perubahannya apa aja nanti selama puasa seminggu ke depan ini di jalan. Entah nanti semakin macet atau mungkin lancar. Ya, kita lihat aja, ini karena ini hari pertama di bulan puasa. Kita cek kondisi lalu lintasnya sepanjang jalan, apakah baik-baik saja atau tidak. Tapi sih kemarin gua lewat sini, di sini udah kena macet nih. Tapi hari ini kan depan sudah mulai macet. Ini
Ini tadi kita baru melewati rumah sakit Harapan Bunda Pasar Rebo. Nah, di depan tuh ada perlambatan, sebenarnya nggak tahu. Tentu ada putaran di depan. Kita karena ada putaran atau ada hal lain. Ini kondisi cuaca masih hujan ya. Tapi hujannya ya dibilang deras juga tidak, dibilang hujan berhenti ini juga tidak. Balap lagi guys ya. Biasanya kan kondisi-kondisi ini setiap hari akan berbeda. Ada hal-hal baru nanti yang akan kita temui sepanjang jalan. Dan juga nanti besok juga mungkin kita lewat sini juga nanti akan menemukan hal-hal yang berbeda juga dari hari sebelumnya. Oh, tadi truk mau muter, nggak tahu guys. Ternyata truknya mau masuk ke Pasar Keramat Jati. Nah itu dia guys, hati-hati guys. Waktu-waktu mungkin kalian semua akan menemukan hal seperti itu karena truk kan manuvernya dia pasti akan mengambil jarak yang cukup luas untuk berbelok. Jadi hal seperti itu hati-hati guys, terutama kalau ketemu truk dan terutama kalau di jalur-jalur atau jalan-jalan yang memang banyak dilalui oleh truk yang dilewati oleh truk. Nah itu guys, hati-hati guys. Di Tanjung Priok sana ya. Nah ini juga biasanya macet tapi hari ini juga lancar. Ini di putaran Polsek. Guys ya, besok kita lihat lagi kondisinya di jam yang sama juga. Biasanya macet guys. Dan juga nih di Simpang Hek biasanya juga macet, cuma tapi lancar. Dan juga dulu ini banjir guys, tuh sudah dibuat bendungan tuh, jadinya kali Hek ini mungkin tidak terjadi luapan dari kali lagi. Cukup banyak guys para pejuang rupiah yang sedang berkendara menuju tempat kerja masing-masing. Ya sama, gue juga pejuang rupiah yang pagi-pagi hujan gini ke tempat kerja diguyur hujan, yang itu kita hati-hati guys, jaga jarak dan juga jaga kecepatan karena kita melakukan berkendara ini kan setiap hari. Setiap hari kita lewatin jalan ini. Oh tapi gua ada beberapa rute guys, ada 3. Yang pertama lewat Jalan Bogor, yang kedua lewat Condet, tapi ujungnya nanti sama. Ujungnya juga nanti ketemunya di Cililitan, dan yang ketiga lewat Mampang Perapatan. Nanti mungkin kita seminggu guys ya. Tapi kalau di Condet sekarang lagi ada galian
Itu apa nanti pulangnya ya, nanti kita lewat sana. Biasanya kemarin udah lewat cuman macet, itu belum puasa ya, apalagi hari ini puasa, biasanya banyak yang ngabuburit atau banyak pedagang dadakan panjang jalan. Nanti coba kita lihat guys. Nah di sini juga macet ya. Ini mau ke Kampung Makassar, Simpang Makassar mungkin apa tuh? Kue nastar. Cuman nanti ya coba selama seminggu ini motovlognya melalui standnya menggunakan stand holder yang di stang. Nanti gue taruh yang di helm juga. Nanti kita coba cek perbedaannya guys. Nanti kita motovlognya melalui di stang, holdernya kita taruh di stang, terus nanti kita coba ada di helm. Kalau di stang ini kan mungkin kita tidak di satu arah saja ya guys ya, statis, kita hanya ke depan aja. Kalau di helm kan mengikuti gerakan kepala, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi bisa melihat beberapa view, point of view-nya banyak. Kalau ini stangnya kan hanya statis, hanya lurus ke depan aja. Nah, banjir juga nih guys. Ini hujan malah lancar guys. Biasanya nih mau masuk ke Kramat Jati apa? Oh sorry guys, tadi Pasar Induk. Nah, tadi yang terbelok itu Pasar Induk, maaf, ini Kramat Jati. Sorry guys. Pada Safari Road sini masih di sana. Nah ini biasanya macet nih guys di Kramat Jati ini. Tapi tumben hari ini baik-baik saja kondisi lalu lintasnya, tidak ada antrian. Macet. Nah, bersyukur guys, kondisi lalu lintasnya lancar di hari pertama puasa. Yang sebelumnya macet, tapi biasa guys, mungkin hari pertama ya banyak yang libur ya. Ada kantor utama swasta ya, ada hari pertama itu libur, mungkin itu juga mempengaruhi. Kayak di kantor istri gue guys, hari ini libur di hari pertama. Mungkin ada beberapa juga yang kantornya membuat kebijakan hari pertama puasa libur. Tapi kalau kantor pemerintahan tidak guys, tetap masuk, tidak ada kata libur. Nah ini banjir lagi guys. Itu tadi ada rambu motor dilarang berputar, tapi tetap saja banyak motor-motor yang berputar. Itu sudah jelas motor dilarang berputar kecuali gerobak. Nah gerobak itu biasanya nanti sore guys, jam 6 di Kramat Jati itu buka. Nah gerobak itu nanti baru dipasang, nanti akan jual segala macam ikan, kerang, pokoknya hasil laut. Nanti kita lihat pulangnya guys. Ini kita sudah di Ciulitan. Biasanya juga di sini
bebas dari macet yang ke arah Kalibata. Kita lewat mana guys ya? Lewat macet guys, kita lurus aja lewat Uki. Nah, cukup macet, nanti kita lewat sana guys. Ini coba kita lewat sini guys ya. Kita coba cari jalan dulu karena sekarang sudah jam 8 kalau nggak salah. Jadi kita coba cari jalannya dulu. Nanti biar tahu di sana kondisinya macetnya menyebabkan karena apa. Ini kita lewatin dulu guys ya. Oh ya guys, nanti pulangnya nanti atau perginya mungkin nanti kita akan melewati lajur busway, tapi itu sebenarnya tidak melanggar guys ya, karena di situ dilakukan pengaturan oleh kepolisian atau petugas dari Transjakarta. Jadi ada beberapa kondisi atau beberapa titik lajur busway bisa dilalui, itu untuk pengaturan guys ya, bukannya melanggar. Karena semua apapun itu di jalan ini ada namanya pengaturan atau diskresi. Nah, diskresi ini semua para ridersnya juga harus tahu. Diskresi ini perlu dilakukan untuk mengurai kemacetan atau kepadatan. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengurai hal tersebut. Jadi nanti kalau ada yang lewat lajur busway, jangan langsung dijat, wah itu melanggar. Tidak guys, ada beberapa lokasi itu memang diatur atau diarahkan lewat lajur busway atau jalur busway. Itu guys ya. Nah di sini di Uki ini memang macet guys. Macetnya juga ada imbasnya. Imbasnya itu dari kepadatan yang terjadi yang mau ke arah Jalan Gatot Subroto atau ke arah Kuningan atau ke arah Pancoran, itu macet guys. Jadi buntutnya itu cukup panjang sampai sini imbasnya guys. Yang macet itu di depan BNN itu, kantor BNN. Naik motor kita harus pinter-pinter nih guys, harus pinternya hak milik. Memang kalau tidak dapat jangan dipaksa, karena ini hujan. Pengendara mobil juga pasti juga pandangannya juga terhalang atau tidak jelas juga. Kita yang intinya saling menghargai ya guys, motor, mobil, tetap kita saling menghargai. Karena beberapa kali kalau di jalan itu sering ada cekcok motor mobil, entah mobil yang nyenggol motor atau sebaliknya. Tapi semua itu bisa tidak terjadi kalau kita waspada, hati-hati dan tidak memaksa. Kita berkendara itu mengalah aja guys. Kita mengalah dengan kebaikan. Nah ini guys, macet nih. Ini kita coba luruskan dulu guys ya. Lurus. Nanti, wah ini guys kalau kita sudah lewat sini, mau tidak mau 6 hari ke depan kita juga lewat sini guys. Nah, tadi kan udah gue sampaikan 7 hari ke depan kita akan melalui rute yang sama. Mau tidak mau 6 hari ke depan ya kita lewat sini guys. Coba nanti kita coba dulu juga hasilnya.
musiknya sih selama sebulan kita terus konser, tapi ini karena puasa ya kita bagi-bagi aja guys. Untuk puasa kan 30 hari ya, jadinya kita coba bikin seminggu juga, nanti seminggu lewat mana, seminggu lewat mana ya, nanti kelihatan perubahannya ya. Mungkin teman-teman yang satu jalan atau satu lajur atau jalan yang gue lewatin ini mungkin bisa menjadi informasi buat teman-teman. Ini juga lagi ada pekerjaan seperti ini guys, ada beberapa lokasi-lokasi sedang ada pekerjaan, terutama sekarang banyak galian. Nah, galian ini sepertinya untuk air bersih. Di Jakarta ini sepertinya ada beberapa daerah sedang ada galian, terutama galian air bersih. Mungkin ya guys ya, kita nggak tahu lah. Mungkin Jakarta nanti kedepannya akan menggunakan pump, tidak menggunakan air tanah. Atau air tanah ini kita gunakan dari jet pump atau dari apapun untuk penjaga tanah. Mungkin Jakarta akan diatur menggunakan pump kedepannya guys. Mungkin ya guys, kita tidak tahu, tapi coba kita lihat nanti. Tapi beberapa daerah sudah mulai ada galian air bersih. Mungkin kalau kita dengar berita kan, Jakarta itu setiap tahun ada penurunan entah 1 cm atau 2 cm per tahunnya, penurunan tanah guys ya. Ya mungkin dengan adanya menggunakan air pump salah satunya bisa membantu ya untuk mengurangi hal tersebut. Ini kita ini guys, hati-hati ini guys. Ini juga nih kalau hujan sebenarnya nih, lihat nih guys, ada cat-cat berwarna hijau. Nanti juga ada lintasan-lintasan lajur busway yang dikasih warna. Itu sebenarnya bahaya guys, itu licin, hati-hati guys. Karena gue dulu pernah mengalami slip, apa ya istilahnya ya, ya pokoknya bannya tidak bisa menempel ke aspal karena licin permukaannya, jadinya sempet goyang motor. Nah itu hati-hati guys. Sebenarnya sih kalau gue lihat sih malah bahaya, ada cat aspal itu dicat, bahaya sebenarnya. Mungkin tujuannya bagus, tapi untuk keselamatan itu agak beresiko di kondisi hujan ya guys. Mungkin kalau tidak hujan masih aman-aman aja sih. Gue nggak pernah apa ya, nggak pernah licin lah. Aspal aja tanpa dicat aja udah licin, apalagi dicat. Nanti kita temuin banyak jalan yang dicat ya, mungkin karena biasanya sih untuk lajur-lajur Transjakarta. Nah juga nih guys, mungkin nyambung lagi nih, ini tadi masih ngomong Transjakarta lah. Kadang nih orang nyebutnya naik Transjakarta itu naik busway, padahal kan salah guys. Busway itu kan jalur bus kalau kita ke bahasa Indonesiain. Nah orang bilang ayo naik busway lah, karena kita mau naik jalur bus. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya tidak mengatakan hal tersebut lah. Melalui kita naik busway ya, kalau kita kan Transjakarta guys, Transjakarta. Di daerah-daerah lain juga banyak ada trans apa ya, ya pokoknya di masing-masing kota juga ada bis-bis BRT-nya dengan sebutan trans apa lagi, macam-macam lah banyak. Nah ini juga sama nih guys, ini juga sering macet nih. Nah sama kayak gue nih guys, robot itu depan ada mobil. Di sini agak resiko nih guys, hati-hati guys.
resikonya pengendara jalan tidak berhenti pada tempatnya. Nah ini nih guys ya, tadi gue bilang ini lajur busway tapi memang boleh dilalui guys, karena memang petugas sebelumnya mengarahkan kendaraan itu lewat lajur busway ini guys, karena di sebelah kiri ini macet. Memang lancar kondisinya, ini lagi lancar. Nah salah satu ini guys ya, nah macetnya ini orang yang ke arah kiri juga, kan di ini Melayu nih guys. Nah itu biasanya ke kiri tuh ke arah Tebet macet guys. Oh ini udah macet nih, udah macet guys. Nah itu motor-motor tuh banyak yang melanggar tuh guys. Nah ini macet tuh, biasanya macetnya panjang guys, sampai belakang sana tadi lampu merah. Makanya dilakukan rekayasa, salah satunya boleh melewati lajur Transjakarta. Ini juga sama ini guys, ini juga sebenarnya lajur Transjakarta, mungkin kita juga nggak tahu, karena kalau belum ada lajur Transjakarta ada rambunya guys. Ini kan tidak ada rambunya, mungkin lajur ini dilewati untuk memecah, karena ini kan lajur besar. Biasanya kalau dibuka guys, ini nanti ada orang yang motong kanan, motong kiri, itu beresiko. Ini juga sebelah kiri macet, makanya dibuat 3 lajur kali guys ya, dengan ada pemisahnya. Ini guys, yang kanan juga macet nih. Jadi memang sepertinya buat pengguna jalan ini cukup bagus. Nah, macet nih guys. Ini macetnya udah sampai sini, berarti gawat nih. Nah, itu guys, ini sudah 3 lajur yang macet nih guys. Jadi ini udah lumayan parah nih. Nah, biasa guys, Jakarta itu kalau sudah hujan kemungkinan besar udah pasti macet. Gerimis aja guys, wah udah macet gerimis aja. Kalau hujan federasi, mungkin kan hujan cukup deras nih. Hujannya makin deras, makin deras. Kita keluar aja guys. Biasanya kalau udah macet parah nih. Soalnya di sana nggak bisa nyalip-nyalip. Kalau di sini kan kita masih bisa nyalip nih. Nyalip kanan kiri, nyalip kanan kiri.
lancar kalau nggak ada bajai. Biasa bajai. Oh, banjir. Nah, guys, lihat, semoga kita nggak lewat jalan tengah, jalur tengah. Kalau sudah macet ini, kita sudah harus ikut antrian, nggak bisa nyalip. Nah, ini macetnya di sini nih guys nih. Jadi ada stasiun kereta. Di sini termasuk pertemuan integrasi lah ya antara Jakarta dan kereta. Dan ada hal yang mungkin ini juga macet nih guys. Ini macetnya karena banyak overtaking. Stasiun Matraman. Dari pengaturannya sepertinya agak sulit sudah. Ini jelas satu tidak boleh kalau ini guys. Melalui laju Jakarta. Memang depan ini biasa di lampu merah Matraman ini macet guys. Macet gitu. Karena kiri itu lagi ada pekerjaan jalan atas, entah itu MRT atau buat jalan layang atas ya nggak tahu lah. Nanti kita lihat di kiri itu ada pekerjaan. Ini juga kondisinya juga. Nah ini guys, ini jalan ini hati-hati guys, jangan ngambil lajur kanan karena lajur kanan itu rusak, banyak lubang. Ini buat teman-teman yang melewati para riders yang buat melewati jalan Matraman, ini hati-hati guys. Lajur kanan ini biasanya banyak lubang, itu banyak tambulan guys. Ini sudah ditambul, tapi sebelumnya itu lubangnya cukup besar dan banyak sekali. Dan ini di lajur kanan guys, ya mungkin berarti pergerakan tanah di lajur kanan ini mungkin agak mudah bergerak tanahnya. Jadinya setiap hujan itu sudah pasti bolong nah, guys. Ini kan jalan kita harus pintar-pintar nyacel guys. Oh, macetnya guys. Ini macetnya yang ke arah kiri guys. Jadi imbasnya kena yang mau lurus. Tapi ada beberapa hal juga guys. Nah, kadang macet ini diperlukan. Kenapa diperlukan? Jadi nanti yang di jalan Salemba depan itu jadinya volume lalu lintas itu berkurang. Ini seperti penyaring. Kalau sini nggak jalan-jalan. Berhenti kan hujannya guys. Balik.
guys, itu ke kirinya macet banget guys. Biasanya di sini udah ada petugas sih yang mengatur. Belok, lurus. Ini guys, sudah ada kan petugasnya. Nah ini juga sama nih guys ya. Ini lewat lajur busway ini untuk kondisi saat ini masih diperbolehkan guys ya. Karena yang tadi saya bilang guys itu ada kemacetan atau kepadatan. Nah jadi beberapa kasus atau beberapa lokasi ini memang diperbolehkan, ingat guys ya, diperbolehkan. Nah ini juga nih guys, ini kenapa di Pasar Rabu ini banyak tuh, lihat tuh. Ini bahaya nih, banyak kendaraan berputar. Saya nggak tahu lah tuh pemikiran orang itu, mikirnya egois diri sendiri, tidak memikirkan keselamatan orang lain. Itu banyak guys gitu. Tahu lah itu orang dia berpikir bayangin guys, kalau kita dalam kecepatan lumayan kencang terus tadi potong, nah ini guys tadi gue bilang guys, ini kan Salemba. Itu termasuk masuk ke penyaringan tuh, ini cukup menyaring kendaraan yang di belakang sana. Coba kalau lancar, wah di sini sudah macet. Nah guys, ini dulu lajur sepeda, tapi sudah nggak digunakan. Ini ada pembatasnya dulu guys, sekarang udah nggak digunakan lagi. Dan juga ada sepeda juga nggak lewat sini guys, karena nggak nyaman guys. Lihat nih, nanti ada penutup saluran air yang kalau dilewati sepeda itu kan nggak nyaman, karena sepeda itu kan joknya tidak seperti jok mobil. Atau jok motor. Hujan nih guys, kalau nggak hujan ini banyak pengendara motor main handphone guys, karena hujan ini. Sebelumnya gue coba seminggu itu lewat Mampang Perapatan, tapi sebelum Mampang Perapatan atau setelah Mampang Perapatan itu macet guys. Tapi kalau sudah masuk ke Kuningan
itu enak, lancar. Tapi di Mampang Perapatan ini yang waduh macetnya, karena banyak lampu merah soalnya. Sana sebenarnya lampu merah. Sebenarnya di Mampang Perapatan aja tuh yang waduh yang benar-benar effortnya cukup berat gitu tuh. Tapi guys kalau udah sampai Kuningan, enak guys, lancar sekali. Karena jalannya lebar dia. Nah tetapi Kuningan yang ke arah Gatot Subroto, nah itu PR tuh guys. Itu kan jalannya terbagi-bagi tuh. Jalannya ada pembatasnya, nah jadinya kalau udah macet wah udah. Sebenarnya tuh kalau bisa tuh yang Kuningan itu dibuka juga pembatasnya, biarin terbuka lebar aja, sama seperti yang arah sebaliknya. Nanti kita lihat sana guys ya, mungkin minggu depan kali ya. Kan minggu ini kita lewat lajur yang sama tujuan ini dan puasa, nanti juga di bulan puasa besok juga dan ini bisa langsung ke upload ya. Ini juga jalan sini guys, ini sebenarnya yang lancar tuh sebelah kiri ini guys, yang lancar sebelah kiri nih. Di sebelah kanan tuh justru malah lancar lajurnya ya sebelah guys. Ini kalau lajur gini mah ya kan aman-aman, maksudnya bisa bergerak. Tapi kalau lajur kanan itu biasanya malah macet. Ini guys mungkin info buat teman-teman. Kalau sini misalnya di lajur kiri dulu aja. Nanti kalau sudah mendekati flyover Senen baru kita geser ke lajur kanan. Kalau gue lewat sini gitu guys. Ya para Henders yang lewat sini pas dari lampu merah Salemba itu lajur kanan aja guys, lajur kiri maaf, lajur kiri. Tapi nanti kalau sudah mendekati flyover karena gue lurus ya, nggak belok, nggak lewat Bukit Tani karena tadi macet, gue lurus nanti lewat rumah sakit Gatot Subroto. Karena Bukit Tani biasanya macet, lampu merah. Ya kalau bisa kita jalannya itu ngindari lampu merah lah. Sorry guys, bolak lagi lensanya. Maksudnya lensanya karena hujan. Kasetan pada atasnya itu ganggu teman-teman. Ini nggak tahu nih kita berapa menit ya berjalan nih guys. Nanti kita lihat aja durasinya. Nah ini kita sudah melewati flyover Senen. Kalau sini enak guys, tidak ada lampu merah ya. Jadinya nanti lewat lajur yang sekarang gue lihat aman-aman aja. Lajurnya paling berhenti ya. Mungkin aduh, pas hujan. Oh iya guys, lupa tadi ini hari pertama puasa, hari sekolah libur guys ya. Nanti masuknya minggu depan. Nanti kita lihat lagi minggu depan ya. Pas sekolah masuk nih, ramai pasti. Sore biasanya juga rame nih. Nanti coba kita lewat jalan-jalan yang banyak jual takjil. Jadinya pemandangan-pemandangan itu ya bisa kita lihat, bisa kita nikmatin ya hanya saat bulan puasa. Nah ini juga hati-hati nih guys nih. Benar-benar perhatikan lokasi sekitar kanan kiri karena ini ada yang lurus, ada yang belok. Nah posisi kita kan motongin jalan lurus. Nah hati-hati guys. Jangan lupa sen, jangan pelit sama sen. Sekarang tuh orang pelit sama sen. Emang sennya dosa apa ya? Nyalain sen aja berat amat. Emang sen itu nyalain sen di penjara apa ya? Ini banyak orang yang males nyalain sen, nggak tahu kenapa itu bosannya. Nah gue selalu jeplak aja guys ya, dosa sama si penjara.
Habisnya orang tuh pelit banget nyalain sen. Padahal sen itu kan penting. Kalau kita lihat dari segi agama, kita dapat pahala ya. Dapat pahala karena apa? Kita membantu orang. Orang itu kan jadi siap. Oh, ini depan udah belok kiri atau belok kanan, nah, kita kan udah siap. Tapi kan kalau nggak nyalain sen, nah ini kayak gini guys, ini bahaya nih, sorry, potong. Ini bahaya nih, ini licin. Sebenarnya emang ini terus lajur Transjakarta, tapi kan ini bisa dilalui kendaraan karena tidak ada apa, tidak ada asap. Itu hati-hati sih guys. Nanti ada lagi nih guys. Nah, balik lagi guys. Masalah sen tadi. Ada tuh bingung. Kenapa orang males pakai nyalain sen? Padahal itu kan termasuk membantu orang ya. Jadi kita dapat pahala. Nah, itulah orang guys. Ada beberapa hal-hal yang orang itu males. Jadinya yang ke arah kiri itu sempit jalannya. Kadang hal kayak itu kan orang yang ngerti lah yang parkirin itu merasa atau enggak juga nggak paham gitu. Seharusnya kan dia merasa ya. Oh ini gue menyebabkan ini, menyebabkan macet nih. Makanya orang bisa berpikir. Sekarang orang itu udah masa bodoh, udah mau macet, udah mau ngapain, udah bodoh amat udah. Udah guys, sekarang banyak yang egois, tidak memperhatikan sekitar. Nah ini sini nih guys. Nih. Oh ini dia nih. Ini pernah ada orang jatuh nih guys, sampai seperti ini guys, jatuhnya seperti jatuh yang di MotoGP itu guys. Tapi untungnya orang nggak apa-apa. Dia main belok aja, ngebut. Nah pas melewati atas cek tadi tuh, cengkeraman bannya ke aspal kan nggak ada, ya jatuh jadi posisinya miring seperti MotoGP pas belok guys. Kalau Marquez jatuh atau pembalap lain jatuh kayak gitu jadi. Kalau maksudnya enak ada gravelnya ya, ada apa sih? Ya ada batu-batu kecil atau pasir. Kalau dia jatuh aman, benturannya. Ini kan enggak. Jatuh tadi nabrak apa tuh? Ada pembatas tadi tuh. Oh, saya. Kayak gitu tuh guys tuh agak resiko sebenarnya kalau di jalan jaya itu dikasih cat. Mungkin untuk memberikan tanda itu maju Transjakarta ya mungkin carilah solusi lain ya, maksudnya kita mungkin ikutin studi banding ke luar negeri ya mungkin hal itu. Kita kan di sini pengendaranya kan tidak seperti luar negeri guys, memang guys ya seperti kalian tahu lah pengendara di Indonesia itu seperti apa. Sama bos kadang gue sendiri juga melanggar ya, semua orang lah pasti pernah melanggar lah dan akhirnya tapi masa seperti itu terus guys. Oke sepertinya udah tunggu dulu guys ya. Terima kasih udah nemenin para riders dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah bersama dengan gue mungkin selama beberapa jam tadi ya ke depan. Oke guys, terima kasih. Hati-hati di jalan.